Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang saya banggakan, yang berada di rumah, semoga kalian berada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, utamanya belajar dan ibadah, bisa berjalan dengan lancar dan baik. Anak-anakku, marilah kita melanjutkan pembelajaran kita. Marilah kita belajar kembali di pagi hari ini. Kemarin sudah sampai pembelajaran 1 subtema 2 ya. Sekarang kita akan melanjutkannya subtema 2 pembelajaran 2. Untuk itu kalian siapkan bukunya, buku tematiknya, buka pembelajaran 2, subtema 2 pembelajaran 2 ya. Subtema 2 pembelajaran 2 berada di halaman berapa itu ya? Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat di hari depan. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja anak-anak, buka buku kalian. Kalian membuka bukunya sambil mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Guru ini ya, sambil melihat video ini yang dijelaskan oleh Pak Guru. Pembelajaran 2 subtema 2 tentang hewan sahabatku ya. Hewan sahabatku di halaman 74. Jadi buka buku tematik kalian halaman 74 pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini diawali dengan bacaan. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Nah, ini diawali dengan bacaan tentang ayam ya anak-anak. Karena subtema 2 ini tentang hewan sahabatku. Jadi banyak membicarakan atau mempelajari tentang hewan-hewan, tapi di samping hewan juga tentang Pancasila juga anak-anak ya. Tapi sebelumnya marilah kita melanjutkannya terlebih dahulu tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Kemarin sudah sampai sila ketiga anak-anak ya. Sekarang pengamalan sila keempat. Perhatikan buku kalian. Sebelumnya di Pancasila itu ada 5 sila ya. Jadi 5 sila ini harus benar-benar kalian pahami ya. 5 sila ini nilai-nilai apa saja yang terkandung pada nilai-nilai Pancasila ini harus sampean pahami, mengerti, dan bisa diterapkan di kehidupan di masyarakat. Kamu akan belajar penerapan sila keempat. Sekarang kita akan mempelajari penerapan sila keempat dari Pancasila. Bacalah teks berikut dalam hati. Disuruh membaca dalam hati anak-anak ya. Sampai baca dalam hati. Bacaan ini tidak Pak Guru tidak membacanya. Sampai baca dalam hati. Udah ya. Kalau mau membaca di skip dulu, berhentikan dulu videonya agar tidak pindah. Setelah kalian membaca bacaan tadi,
Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat dari Pancasila. Diskusikan jawabanmu bersama teman sekelasmu. Nah, di sini tidak bisa berdiskusi, kalian bisa berdiskusi dengan orang tua di rumah ya, orang tua atau kakak, mbak, paman, nenek juga bisa kalau neneknya pandai diajak diskusi ya anak-anak ya, untuk menjawab soal ini. Jadi ini sini sampai jawab soal ini tentang bacaan tadi. 1. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Nah, bagaimana sikap Santi tadi ya. 2. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, kalian tulis di buku tulis ya, jangan di buku paket, karena buku paket itu nanti untuk adik kelas kalian nanti ya. Soal 1, 2, 3. Apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Nah, sama jawab. Yang keempat, apa sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Bagaimana sebaiknya yang dilakukan penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Jadi ada 4 soal ya, ini anak-anak sampai jawab berdasarkan bacaan tadi ya. Setelah menjawab keempat soal tadi, ini ada beberapa contoh penerapan sila keempat ya anak-anak. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Jadi kalau menjalankan sila keempat, ada beberapa masalah bisa teratasi. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. 1. Tidak memaksakan keinginan. Nah, jadi kalau mempunyai keinginan kurang disetujui, misalnya di rapat seperti itu, ya jangan memaksakan. Jadi kalau memaksakan ya rame akhirnya ya. Jadi harus berdasarkan musyawarah. Yang kedua, bermusyawarah. Nah, jadi kalau ada suatu masalah ya dipermasalahkan ya, dimusyawarahkan dengan baik. Jika membuat sesuatu dimusyawarahkan dengan baik ya, agar mendapatkan hasil atau jalan keluar yang terbaik. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Nah, ini jika masyarakat membutuhkan atau menginginkan dan kita juga mempunyai kepentingan, tentu yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat, itu namanya kepentingan orang banyak. Contohnya kerja bakti seperti itu kan juga kepentingan orang banyak, jadi lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, begitu anak-anak. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, jadi kalau ada musyawarah yang telah menghasilkan kesepakatan, ya harus dilaksanakan. Biarpun itu tidak sesuai dengan pendapat kita, karena ini sudah keputusan musyawarah ya harus dijalankan. Ya seperti itu anak-anak. Ini contoh beberapa saja, jadi masih banyak lagi contoh pelaksanaan atau penerapan sila keempat di masyarakat. Sekarang coba kalian beri contoh lagi ya, mencari contoh lagi pelaksanaan atau penerapan sila keempat di masyarakat ya, sama contoh seperti apa ya, sikap seperti apa, tindakan seperti apa, seperti itu. Contoh yang sesuai dengan penerapan sila keempat dari sila Pancasila.
Ini disuruh mencari 3 saja anak-anak ya. Carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Nah ya, pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Nah, langsung diberi keterangan saja ya anak-anak ya. Bagaimana cara menerapkannya? Ya, saya jelaskan. Ya. 2 saja yang diberi penjelasan. Ya. Cara menerapkannya di masyarakat. Paham anak-anak? Jadi mencari 3 contoh lagi sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Ya. Lalu sampai jelaskan bagaimana cara menerapkannya di masyarakat atau melaksanakannya, gitu anak-anak. Karena pembelajaran sampai di sini anak-anak sudah selesai Pak Guru sampaikan, sampai kerjakan tadi tugas dari Pak Guru atau perintah dari bacaan-bacaan tersebut. Yang pertama tadi menjawab beberapa soal tadi, 4 soal tadi kalian jawab, diskusikan dengan orang tua karena tidak mungkin berdiskusi dengan teman karena teman berada di rumah semua ya. Jadi sampai bisa berdiskusi dengan orang tua, kakak, adik juga bisa, nenek, kakek, paman, sampai diskusikan ya. Anak-anak, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Jangan lupa kalau sudah selesai langsung dikirim ke Pak Guru ya. Jangan ditunda-tunda. Tadi ada yang ditunda katanya dikerjakan besok saja. Nah, jangan, langsung kerjakan ya. Agar tugas kalian tidak menumpuk ya. Besok ada tugas lagi, besok ada tugas lagi. Kalau tidak sampai segera kerjakan, akhirnya menumpuk tugas kalian. Jadi sekarang waktunya belajar, jangan bermain dulu, selesaikan dulu tugas belajarnya karena ini adalah belajar secara daring ya, bukan libur anak-anak ya, tetap belajar ini sekolah berjalan ini ya, tapi secara daring. Jadi anak-anak harus siap di rumah untuk mengikuti pelajaran. Absennya lewat komentar ya, di bawah komentar YouTube-nya itu, ini nanti saya masukkan ke YouTube ya, komentar di YouTube nama dan hadir, seperti itu anak-anak. Demikian anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru ucapkan terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.